terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Oh, headshot dari OG AK frontal. 2 kali headshot karena di Andra ada granat. Langsung balik unlock, langsung diras aja dan langsung di end oleh Magic Cube. 3 sama kali ini. Di sana juga ada Ledda, Deandra, FDW, JLB, Duta Brazil alias Wawan MKS pastinya di sana. Iya. Ada frontal juga, ada Nibos sama Imba. Iya. Nibos Randa ya? Randa. Pengantin baru. Nibos. Ini Aura Ini apalagi nih kalau misalkan ngomongin chemistry ya, kalau misalkan Magic Cube gak ada chemistry-nya cukup ditanyakan karena mereka ini pernah setim bareng. Ya? Betul banget. Sering ya? Ya, udah ada tembakan di sini nih. Yap, di sana satu G18 atau di stand juga sudah disiapkan. Mantap banget kita di sini. Gimana skill alok yang sudah digunakan mengcovering dan cukup baik sekali. Aura nih bos. Oh, Imba Jaya juga mengcover dan cukup baik sekali. Dimana Ledda coba ditembaki dengan G18-nya. Aduh, Oji ternyata berhasil dipulangin duluan. Di mana nih bos? Aura nih bos. Bakal dicari lagi di mana Aura, mana bang? Bakal tumbang juga nampaknya kali ini Duta Brazil. Do you ready to lose kali nih? Bakal cuma tuh berputar dulu. Imba Jaya juga tinggal 51 HP nyawanya. Nggak bisa kemana-mana. Dan ternyata Magic Cube berhasil dilumatkan oleh Glual. Wow. Tentunya ini menjadi poin penting lah kalau misalnya game pertama di mana bakal ada senjata yang bakal dibeli oleh tim dari Glual. Dan tentunya ini MP5 udah dibeli Glual. Aura Imba masih dengan pistolnya. Oh, udah beli AN94. Aha. AN94 dengan Thompson juga udah dibeli oleh FDW. Kita lihat saja apakah ini efektif ya. Dimana Ledda dan juga FDW udah mulai bakal maju terlebih dahulu sih sepertinya. Kayak lebih ke ras auranya nih. Dimana Imba dengan AN94-nya sudah mulai menembaki. Cukup baik sekali di sana, tembakan bakal coba diberikan. Namun Aura nih bos, mengcover dan cukup epic. Tapi setupnya udah cukup baik juga dari kedua tim pastinya kali ini. Gue mau lihat aja sih apakah Magic Cube atau Glual yang lebih penting juga ya. Karena di sini sesuai namanya juga. JLB udah maju ke depan, menyiapkan handgunnya. Imba Jaya udah di sana, megang senjata lebih bagus pastinya juga, ya kan? Iya, betul. AN94 di mana nih bos kali ini udah kena dapetin satu orang ternyata Imba JR di saat gumbas yang lain. Kita lihat JLB bakal coba untuk masuk, bakal coba di jump shot terlebih dahulu. Ada tembakan balasan dari JLB, ada gol cukup baik. Juga tapi di belakang masih ada pemain dari Magic Cube yang lainnya, di mana ada seorang JLB yang coba untuk nembak ke arah Imba JR, nembak lagi belum bisa mendapatkan Imba, tapi kita lihat Ibos juga frontal. Oji langsung dapetin Ledda di mana Deandra ngebalikin keadaannya, tinggal JLB sendirian, bakal diajar glow cukup baik lagi. Handgun dari JLB berhasil memakan korban, Aura Imba JR berhasil dipulangkan. Tinggal 3 lawan 1 ya, karena Ledda sama Deandra disandra gitu aja. Kita lihat Oji. Kita lihat sih Aura nih bos nih ngambil senjata dari musuhnya. Mantap banget nih. Oh, JLB nih langsung ke trigger cuy. Hampir saja tadi JLB ya. Iya, Padahal dia udah dapetin Oji, tapi ternyata masih ada 2 orang lainnya. Follow-up cukup baik juga coveran sehingga Oji masih bisa diselamatkan. Dia nggak mati, maksudnya masih cuma knock doang. Ya, 1 lawan 1. Itu 1 sama nih. Di round pertama kita, di mana kita langsung lihat aja Duta Brazil juga udah menghabiskan 1.600-nya untuk membeli senjata. MP5 mungkin kah? Ya, di mana Aura Nibos ini udah ngabisin 1.800-nya untuk beli vest dan juga helmet level 2. Level 2. Betul banget ya. Dan MP5 sudah di tangan kali ini. Oji bakal coba untuk bergerak lewat samping, jalan tikus dulu. Dimana pemain dari Glual gue bilang lebih dapat advantage ya, karena mereka di atas ya. Iya, betul. Kecuali Magic Cube udah bisa naik ke arah atas juga untuk yang pastinya ngasih balik tim dari Glual. Tapi kali ini frontal dari bawah. Kalau misalkan dia mengantisipasi nanti bakal ada jepitan juga, bakal dijepit sama frontal. Jadi pemain dari Glual harus berhati-hati sama frontal. Ya, di sini Aura Imba udah ngamanin satu rumah, di mana Aura Nibos juga frontal. Oji, apakah Oji terdeteksi oleh tim lawan? Karena ini Oji bakal coba untuk nembak ke depan dan ternyata masih bisa dibalikin. Kali ini tinggal 2 lawan 3. Ada jump shot dari Imba JR dengan shotgunnya belum bisa mendapatkan korban, tapi dapat 1. Imba berhasil dibalikin. Cover cukup baik, tinggal Randa. Nih bos. Ya, revamping juga lagi dilakuin sama tim daripada Glual. Tentunya menjadi sebuah kekurangan tersendiri tembakan dan hampir saja seorang Randa atau Aura Nibos berhasil nge-save poinnya, tapi ternyata masih belum bisa karena coveran dan follow up dari Glual begitu cepat. Ini seperti gue bilang, apakah Magic Cube masih bisa lolos atau tidak? Ya, dan
kira-kira nih untuk match ini pertama ini siapa nih yang diuntungkan oleh Bang Lihan sendiri? Apaan? Gimana? Yang diunggul sama gua, Ya. yang gua dukung gitu ya. Yang didukung sama Lihan. Ya, karena gua orangnya aura banget ya. Ya, Udah gua ke Magic Cube sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja nih apakah bisa gitu ya. Tapi gua juga bukan nggak mau dukung Gluwol gitu ya. Cuman kan lu tadi kan yang lebih dukung mana? Iya gitu dong. kan. Dia dukung satu. Tapi hati-hati nih Magic Cube lebih kayak ngeprank aja. Karena Bang Wawan MKS tuh panutan gua banget. Wow. Bang Wawan MKS ya kan, duta Iya. Brazil. Duta dia itu win. Oke. Ya masih kita lihat sini Aura Imba Jaya juga udah punya M1887 sama AN94. Pakai Angga ya? Iya pakai Angga. Gua nggak Dan tahu deh, mungkin ada secondary weapon. bisa jadi sih. Tapi di sini nih. Wow. Wow. Lihat dapetin imba langsung saja di knockdown. Tapi di sana ada Abang Duta Brazil. Ya, yang berhasil menyelamatkan Imba JR atau kawan Mantap. nih. Ya, dan jadi masih bisa diselamatkan juga, masih menunggu zona sampai menutup di mana frontal cuma punya shotgun doang. 1887-nya. Ya, lagi 1887. Oke, kita lihat sini Bapak Jamsut kita. Oke, Duta Brazil kita langsung aja mulai memutar kembali. Udah Aura nih bos udah jatuh. Aura nih bos. Waduh, dikembalikan saja dengan cukup cepat sekali ya. Langsung di end gitu aja. Dimana Imba JR bakal coba untuk melakukan strafing. Coba untuk gocek-gocek dulu. Nembak masuk sambil nge-defense juga tentunya. Dengan obstacle yang ada Gluwol cukup baik. Dari tim Gluwol bakal coba untuk masuk obstacle selanjutnya. Sudah mulai menutup kali ini. Dimana 4 lawan 3. Frontal juga coba retest nyawanya. Bakal coba pakai medkit terlebih dahulu. Imba JR bakal coba untuk flanking. Tapi nampaknya temannya sama malah jatuh. Oji malah dipulangin sama FDW kali masih di jumpshot dari Duta Brazil. Ini dia Bang Wawan MKS berhasil mendapatkan letda. Dimana Aura Imba juga berhasil menyusulnya. Imba JR tinggal sendirian. Bakal coba untuk satu lawan dunia. Bakal coba dimajuin lagi karena dua orang ya Diandra gak bisa dikalahin karena masih ada JLB di belakangnya. Wow. Akhirnya Gluwol dapatkan 3. Tentunya ini menjadi poin terakhir bagi round kelima ya. Dimana Gluwol sendiri pun hanya butuh 1 poin untuk mendapatkan round ini dan mendapatkan 1 poinnya. Dimana Magic Cube mempunyai harus punya kerja keras lebih ya untuk mendapatkan poinnya. Letda udah mulai ngintip juga, tapi di sini LG IKF frontal yang dimana dia belum mau nembak karena seorang Letda karena berbahaya banget. Letda pegang MP5 juga. Bakal ada jump shot dari frontal, nembak ke depan masih ada Gluwol. Dimana Imba bakal coba untuk flanking dulu, dimajuin gitu ya. Imba berhasil menggunakan FDW kali ini. Satu orang berhasil dipulangkan. Ada shotgun lagi ya, Roni bos bakal kalian 14-nya. Coba untuk jump shot. JLB berhasil dilumatkan. Tinggal 2 orang lagi Letda jaga Diandra, dimana Oji cukup berbahaya banget, kayak cukup sulit banget karena Oji berhasil di knockdown juga. Tinggal Duta Brazil sendirian. Ini dia Bang Wawan, dia ready to lose karena masih bisa di jump shot dan ternyata masih bisa menang. Itu dia. Yap, Abang biasa banget. Duta Brazil. Duta Brazil kita akhirnya menunjukkan taringnya. Wah. Nah, ini Oji udah beli langsung 2 senjata. Ya, dimana ada SKS langsung dibeli sama Oji, sama juga Thompson. Ini kenapa Oji yang kita tahu bersama-sama bahwa Oji itu adalah salah satu bapak jamsut tidak membeli shotgun M887 atau 1014 ya. Iya, dia pegang Thompson. Iya, dia lebih memilih pakai Thompson daripada pakai shotgun. Ini kenapa? Yang dimana mereka cuma punya fast level 1 dan juga nggak punya helm sama sekali. Kalau misalnya kena kepalanya udah langsung auto pastinya. Betul Dimana ada coba tuh jump shot dari frontal, coba tuh berlari, alok diaktifkan, coba tuh bersembunyi terlebih dulu karena udah kelihatan Letda ternyata di sana. Ya udah mulai ada tembakan terhadap frontal, di mana Oji sendiri pun udah mulai disakiti. Dia ada skill yang sudah menutup HP yang sudah terkurangi. Ya udah nih bos. Bakal coba tuh muter-muter dulu cari posisi musuhnya ada di mana nih ya kira-kira ya. Masih belum kelihatan juga karena beberapa yang lainnya belum kelihatan. Tapi Imba ternyata di saat yang sama juga berhasil mendapatkan JLB langsung saja dipulangin karena Gluwol ternyata gak bisa menyelamatkan seorang JLB kali ini. Tinggal Letda, Diandra dan juga FDW tersisa, tapi frontal Oji udah nembak ke depan juga, bakal coba dimajuin di rush di sana. Kita lihat Duta Brazil coba untuk flanking juga di mana Letda nya tinggal sendirian. Ada tembakan dari Bajak SKS-nya karena FDW tapi masih belum bisa menumbangkan FDW. Yap, benar banget. Dan di sini Duta Brazil dengan senjata-senjatanya tentunya menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, di mana Duta Brazil udah punya senjata jarak jauh dan dekat. Lagi-lagi di sini Letda tidak melakukan pergerakan yang begitu sia-sia. Letda masih bertahan di ambang pintu untuk menunggu Oji dan juga Duta Brazil. Tapi di sisi lain juga terlihat Aura Bos kena damage juga dari pemain Gluwol. Masih dipojokin aja karena pasti pressure lebih tinggi dari arah Magic Cube juga ke arah tim Gluwol karena memang udah kalah personil.
tadi terlalu cepat juga JLB tumbangkan. Oh, headshot dari OG AK frontal. 2 kali headshot karena Deandra ada shot, ada granat. Langsung kita unlock, langsung diras aja dan langsung di-end oleh Magic Cube. 3 sama kali ini. Sangat sengit. Di mana memang menang luar biasa. Iya, menang resource juga sih. Menang resource. Jadi mereka juga lebih ngamanin ke arah zona dan tentunya buat Gluo tadi untuk masuk ke zona agak-agak susah karena mereka udah kayak dihadang di depan gitu. Jadi buat mau tidak mau buat Gluo kalau misalnya mau masuk zona mereka harus melangkahi daripada Magic Cube dulu. Yes, setuju banget dengan Abah pastinya. Dan gue belum ngeliat spam grenade lagi pasnya di arah mil kali ini. Mereka bakal coba untuk lari ke atas, lari sekencang-kencangnya juga karena pasti dari segi gold untuk granat yang seperti gue bilang flashbang pun diaktifkan, udah ada gloss juga langsung dipasang. Bakal coba untuk nembak ke depan, langsung di spam granat oleh satu orang dari pemain Magic Cube. Ada lagi frontal OG kali ini nembak granat terlalu dekat dan aura imba berhasil diledakkan oleh granat karena mil ini dia tempatnya granat kali ini. Masih ada pemain dari Gluo coba untuk masuk ke pertahanan lawan dari tim Magic Cube di mana tinggal aura Nibos dan memang posisinya tidak mengenakan untuk tim Magic Cube. Wow. Dan Gluo dapat poin pertamanya tentunya di mana DG Ledda, JLB, Deandra dan FDW lagi-lagi menunjukkan kimistrinya yang sangat luar biasa. Iya, gua sih udah melihat akan ini dia Kalahari. Iya, di sini lagi-lagi nih. Ini game-game pertama mereka lepas. Oh, Oji malah lepas si pistolnya. Dibuang atau memang beli yang baru? Tidak tahu. 500 dibeli oleh Imba. Tapi nampaknya kalau misalnya kita lihat dari kostumnya Oji sendiri, gue sih prediksi ini mapnya dia. Karena nih Kalahari dia pakai baju kayak mau di pantai main pasir ya kan, cocok banget buat di Kalahari. Tapi kayak anak gurun. Ya. Dan gue bilang seperti apa yang gue bilang, Imba Jar berhasil mengalahkan korban Ledda bersenjata kali mana Imba bakal coba untuk berlari mundur dulu, udah kritis banget, bakal coba di follow up oleh Duta Brazil dan juga OG AK frontal. Ada nih bos, berhasil bakal JLB kali ini gak mau kalah. Duta Brazil juga melakukan pergerakan karena Deandra juga FDW di mana Ledda cukup kritis nyawanya melawan seorang nih bos. Tapi kita lihat ternyata frontal berhasil dijatuhkan melawan FDW. Duta Brazil belum kunjung kelar juga untuk melawan lawannya. Kali ini masih Duta Brazil dan juga nih bos tersisa Randa dan tinggal 1 lawan 2 di mana masih bisa di follow up juga, masih bisa di revive. Jadi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Magic Cube kalau misalkan seandainya JLB berhasil selamatkan, tapi ternyata enggak karena kita lihat Imba Jar terlalu imba kali ini sendirian. Dan ternyata itu nih bos, itu Randa. Cukup sangat kecil namanya sehingga tidak terbaca oleh saya. Oh, aura nih bos. Ya. Ini Duta Brazil udah ngumpulin 2 poin eliminasi. Tentunya udah mulai Wawan Emerson itu udah mulai mendominan banget untuk pertarungan ini, di mana tadi kita tahu bersama-sama di round pertama ada OG yang cukup dominan. Kini ada Wawan. Langsung aja, dan Gluo sendiri pun mulai shopping di mana mereka udah habiskan 800, 1200, 900 juga 800 dolarnya. Ya, tapi mereka terlihat memberikan vest atau juga helmet ya. Mereka masih fokus terhadap senjata, di mana FDW sendiri pun dapat atau membeli AN94-nya dan mantap ya. Di sisi frontal sendiri ada Duta Brazil dengan MP5 yang sudah dibeli dan juga ada seorang Aura Imba di Angga juga di sana dengan gold yang terbatas juga pasti karena mereka dikalah di ronde pertama. Betul. Di gunfight mereka kalah, tapi kira-kira ada Aura di boss sudah kena hajar oleh Ledda dan Aura di boss langsung coba untuk di end aja, langsung dipulangin lagi zaman, langsung dipulangin ke lobby di mana Imba JR, Duta Brazil dan juga kayak frontal kali ini yang tersisa. Oji. Enggak, masih ada seorang Duta Brazil dan Imba masih berusaha menembaki. Oh, luar biasa di mana Ledda udah mulai disakiti oleh Duta Brazil. Tapi cukup jauh jaraknya. Oh, di sini ada JLB ternyata bukan FDW. Yuk, Duta Brazil masih gunakan skill aloknya dan ini cukup luar biasa di mana Gluo sudah dipasangkan, jadi arahnya masih diputar. Yep, dan tembakan lagi dari OG kayak frontal di mana Ledda berhasil mendapatkan Imba JR, tinggal berdua, tinggal Duta Brazil bahkan sendirian kali ini. Apa yang akan dilakukan oleh Bang Wawan? Bakal di jump shot dengan MP5 tapi ternyata tembakan yang masuk karena berhasil digocek oleh JLB dan menjadi skor 1 sama kali ini. Ya, JLB 09 tadi berhadapan di akhir dengan Wawan MKS cukup luar biasa. Pada sama-sama SMG untuk senjatanya, di mana submachine gun cukup luar efektif banget di early, di mana dua-duanya juga nggak pakai vest sama sekali. Tim Magic Cube yang kali ini bolong botak banget, frontal turun ke bawah langsung di FDW dengan Angganya kali ini langsung saja menerima tembakan yang sungguh sakit di mana Imba JR melakukan tembakan balasan, tapi ternyata Ledda sakit banget tembakan dengan MP5 ya, di mana Duta Brazil coba bergerak masuk dari belakang, ada tembakan dari Duta Brazil
dapat satu FDW jadi korban kali ini. Ada satu lagi, Glow cukup baik, bakal coba di revive FDW kali ini dan ternyata Duta Brazil langsung melakukan pergerakan mundur, serang dari belakang, cukup kritis nyawa dari seorang FDW tapi ternyata Duta Brazil malah diserang balik oleh lawannya. Iya, nih Duta Brazil gunakan Scallock-nya untuk nambal HP walaupun dia punya medkit sebenarnya. Oh betul, gunakan medkitnya akhirnya. Dimana FDW dan juga teman-teman bakal coba lakukan backstep namun udah mengamankan. Sepertinya bakal main zona di sini. Tapi gue rasa sih dengan posisinya posisi dari tim Glowal lebih oke ya. Karena mereka berempat juga. Kalau misalkan 4 dari 3 orang yang ngasih medkit ke satu orang yang sama, itu bisa menang. Iya betul banget. Dibanding tinggal 2 orang doang ngasih medkit ataupun pakai alok pun ya. Dari sudut manapun ini tim Glowal lebih diuntungkan. Dan kali ini pun dari Duta Brazil dan juga Orani Boss bakal coba untuk bergerak turun ke bawah. Udah turun lagi lompat nyampetin waktunya untuk ke arah Duta Brazil tapi agak sulit banget karena zonanya semakin mengecil. Gak bisa turun ke bawah. Bakal coba jadi Mr. Bean nampaknya. Ada cahaya lagi dan ternyata gak bisa. Ya ampun. Ya, dan benar banget kan tentunya untuk Glowal diuntungkan dan ke sudut manapun. Di sini akhirnya ada 2.400 masing-masing. Paling tinggi Ojik Kapanta bakal apa yang dibeli di mana kayak Triskan lah. Ya, benar banget. Di mana kita tahu bersama-sama di mana kala hari itu ada Santa Karina dengan kapal yang terbelah menjadi 2 dan satu posisinya itu tinggi banget. Itu di sini tuh riskan banget jatuh dari kapal dan tentunya juga dari arah kanan dan kiri ada sungai yang sepertinya bakal menjadi trouble kalau misalnya kita turun akan kayak memperlambat langkahnya gitu. Tapi kita lihat di sini orang Ibo sudah melakukan Imba Jarang sudah menerima damage begitu banyak. Ada FDW menjadi target dari seorang OJK Frontal tapi kali ini coba untuk menangkap mangsa. Di mana seorang Imba dan juga nih bos cukup kesulitan dan itu dia langsung dipulangkan oleh JLB. Mana Imba Jarang langsung yang follow up ke cover di mana ada Oji dari sisi lainnya coba untuk menghalangi FDW untuk masuk ke arah tim Glowal yang lainnya. Bergerak masuk, JLB berhasil mendapatkan nih bos dan Duta Brazil pun berhasil di knockdown. Masih ada Oji bakal turun ke bawah tapi ternyata itu air bakal di jump shot. Ternyata tinggal Imba Jarang sendirian. Ada serangan balasan dari belakang di mana orang Imba Jarang pun berhasil dipulangkan. 3-1 kali ini. Apakah ini menjadi akhir untuk Magic Cube karena tinggal 1 nyawa lagi kesempatan mereka. Benar kan magicnya atau tidak di sini? Yohe. Dan lihat di sini Glowal sudah mulai. Oh, Imba Jarang tuh malah dijatuhkan pertama kali. Tapi masih ada seorang Oji juga kayak yang dimana nggak mau nge-revive kali ini bakal maju ke depan aja. Ada gol cukup baik dari seorang Oji udah mulai mengamuk kali ini. Bakal nembak ke depan. Gak ada yang masuk tembakan dari 3 orang langsung aja follow up ada granat juga udah dilontarkan. Gol cukup baik dari seorang Oji dan ternyata keputusan dia untuk maju ke depan membuat Imba harus pulang lebih dulu. Ada tembakan lagi dari Oji udah dimasukin aja ke dalam rumah. Kali ini Oji mendapatkan korban semblek kembang. Bakal dimajuin 2 orang sekaligus. Di mana Oji berhasil mendapatkan 1. Tapi ternyata ada cover cukup baik dari Diandra dengan shotgunnya. Berhasil ngepulangin Oji. Tinggal 2 orang. Duta Brazil dan juga Orani Boss. Bakal coba untuk dicari oleh GLB, FDW dan juga Diandra. FDW harus kena knockdown dari zona. Benar banget. Dan kini tersisa 2 pemain lagi daripada Magic Cube. Dimana satu senjatanya ada Glow sudah dipasang. Serangan dari belakang ada tembakan juga langsung aware Glow langsung dipasang gitu aja. Dimana JLB bakal coba bergerak masuk ke arah zona. Karena zona udah makin bergerak menipis mengecil. Kali ini bakal bertemu dengan Nibos. Serangan ada juga bakal coba berputar dulu. Ada jump shot dari belakang MP5 nya berhasil melakukan korban. Dimana JLB berhasil di knockdown gitu ya. Tinggal Duta Brazil dan juga Nibos bakal menyerang 1 orang pemain. Dan ternyata masih bisa diamankan oleh Magic Cube. Wow, dia Magic Cube mengeluarin magicnya nih. Waduh, langsung aja shopping. Beneran tapi tim granat. Gak apa-apa kalau di spam gituan gak apa-apa. Semuanya. Gak apa-apa semuanya. Lempar gitu. Kayak dengan sukarela menerima. Tapi ternyata tanpa kita sadari FDW berhasil mendapatkan seorang Aurani Boss. Aurani Boss. Tapi ternyata langsung aja dipulangin. Langsung di knockdown. Bakal coba selamatkan seorang OG EK Frontal. Imba juga berhasil di knockdown. Tinggal 2 orang tersisa. Duta Brazil pun melakukan open fire dengan shotgunnya. Tapi setengah darah sudah hilang. Dimana seorang Duta Brazil bakal coba untuk berlari dulu. Coba untuk regroup dengan seorang Frontal OG. Tapi kita lihat Duta Brazil bakal menjadi incaran terakhir dari tim Glowal. Kita lihat bakal tembakan lagi. Dan ternyata 4-2 dan kemenangan dimiliki oleh tim Glowal. So, Glowal masuk ke final match dan bakal bertemu dengan tim dari